Nah, berikutnya saya akan menanggapi pertanyaan nomor 4 ya. Mohon izin bertanya mengenai poin keempat. Ini sudah saya berikan review pada poin keempat ya, yaitu melengkapi metode properti pada kelas diagram ya, agar pengorganisasian sistem lebih logis dan efektif. Sebaiknya relasi antar kelasnya variatif, semacam ada agregasi, pewarisan, asosiasi. Itu bagaimana ya Pak Pri? Karena saya masih kurang mengerti dari maksud poin nomor 4 itu. Oke, mungkin agar lebih mudah ya, Mbak Jian ya, saya kasih rujukan deh, misalnya itu ya, kelas diagram decoding. Nah ini cukup singkat penjelasannya dan cukup itu ya, saya kira cukup padat lah ya. Jadi nanti dalam kelas diagram ya, macam-macam relasinya kan ada beberapa ya, hubungan antar kelas ini ya. Nanti ada asosiasi ya, asosiasi ini dapat diartikan sebagai hubungan antara dua kelas yang bersifat statis. Biasanya asosiasi menjelaskan kelas yang memiliki atribut tambahan seperti kelas lain ya. Jadi nanti misalnya kalau misalnya antara penumpang dan kereta itu nanti ada atribut atau properti ya yang sama ya, nanti pinjam aja dari properti yang lainnya gitu ya. Kemudian hubungan atau relasi agregasi ya. Untuk agregasi misalnya hubungan antara dua kelas di mana salah satu kelas merupakan bagian dari kelas lain, tetapi dua kelas ini dapat berdiri masing-masing ya. Jadi nanti misalnya antara perpustakaan dan buku ya, itu kan itu ya apa, setiap buku itu kan itu ya ada identitas perpustakaannya gitu ya. Jadi nanti buku ini agregasi jadi perpustakaan gitu ya. Buku ini terdaftar di perpustakaan mana, tapi buku boleh saja itu tadi belum terdata di perpustakaan mana gitu ya, bisa juga seperti itu. Kemudian relasi berikutnya pewarisan ya, pewarisan atau inheritance ya. Jadi sebenarnya yang penting ya ini ya, pewarisan dan asosiasi ini ya. Karena kalau konsep OOP ya sekarang kan PHP zaman sekarang kan berbasis OOP ya. Pewarisan atau inheritance ini dapat disebut juga sebagai generalization dalam kelas diagram. Ini adalah suatu kemampuan untuk mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas lainnya ya, kelas asalnya ya, atau yang dianggap sebagai induk atau superkelas atau semacamnya lah ya. Nah, jadi nanti misalnya dalam programnya ya ada program induk ya, misalnya autentikasi ya. Jadi nanti kelas lainnya kan misalnya untuk mengunjungi apa halaman-halaman lainnya kan perlu autentikasi. Nah, artinya nanti kelas lainnya adalah turunan dari kelas misalnya autentikasi atau kelas login ya. Nah, ini contohnya kelas hewan lah yang di sini ya. Kelas hewan, kemudian nanti kalau ada kelas lainnya misalnya kuda, ikan, harimau, keseluruhannya nanti memiliki metode atau properti yang ada di kelas hewannya ini. Nah, jadi nanti ini kan pekerjaannya Mbak Jian ya. Jadi nanti ini ya. Kelas diagram itu bukan berdasarkan database ya. Walaupun nanti di sini menyebutkan atribut-atribut atau properti-properti yang memang itu dalam database bisa direpresentasikan sebagai database ya. Tapi ya nanti dalam misalnya data user ini ya, nanti kan di sini di atasnya bisa ada kelas login gitu ya. Jadi nanti kalau seperti ini ya, loginnya bahkan ini tidak ada. Mau diatur di mana loginnya gitu ya. Itu semestinya kan nanti ada login logout itu ada di kelas autentikasi, dan keseluruhannya ini bisa menjadi turunan dari kelas autentikasi. Dan kalau kita lihat simbolnya ya, kalau kita lihat ini ya, saya tidak mempermasalahkan simbol ya, tapi nanti konsisten saja ya. Artinya di sini ya, Mbak Jihan itu kan menggunakan simbol pewarisan ya. Jadi nanti seolah-olah ini warisannya ini semua. Nah, ini ya. Data customer ya, padahal ini data user kan di sini. Nah, ini kenapa dari sini? Mana yang terhubung ini? Tidak ada kan ya. Jadi semestinya hubungannya menjadi jelas ya. Nah, misalnya data user ya, data user itu turunan dari bukan data ya, semestinya kelas user ya. Jadi ini penggunaan istilahnya pun kurang benar ya. Semestinya kan misalnya kelas user begitu ya. Kemudian kelas customer, kelas barang ya. Kemudian kelas supplier, kelas pembelian, kelas penjualan begitu ya. Nah, dan masing-masing nanti memiliki hubungan ya. Semestinya kalau namanya OOP atau kelas diagram itu idealnya hierarkis ya, atau itu ya, ada atas ada bawah begitu ya. Kalaupun nanti ada hubungan asosiatif seperti ini ya, ini hubungannya nanti ini simbolnya beda ya. Kalau asosiatif itu nanti simbolnya kurang lebih seperti ini ya, asosiatif ya, tidak ada tanda panahnya ya. Nah, jadi nanti ada yang asosiatif, ada yang agregasi ya.
kemudian ada yang inheritance atau generalization ya. Jadi nanti kalau yang ini ya, kalau yang agregasi kan mungkin itu ya kadang ambigu ya. Tapi kalau yang asosiasi dan pewarisan kan nanti jelas begitu ya. Nanti yang mana yang menjadi kelas induk dan mana yang menjadi kelas anak gitu ya. Nah, jadi nanti semestinya yang contoh yang paling gampang itu kan ada kelas autentikasi. Kemudian nanti semuanya ya, yang lainnya ya, autentikasi kan nanti ada login, logout ya, kemudian nanti ada session ya. Dan keseluruhan halaman ini kan aksesnya nanti melalui session. Nah, jadi nanti semua halaman akan memiliki login, logout dan nanti ada sessionnya juga ya. Nah, semestinya seperti itu. Dan nanti yang lainnya nanti silahkan disesuaikan ya. Tapi yang jelas salah di sini ini direpresentasikan sebagai database ya. Padahal database itu semestinya pendekatannya kan itu ERD ya. Kelas diagram itu bukan database ya, itu yang jadi catatan ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, karena mungkin ya mindsetnya ya Mbak Jihan itu kan kelas diagram itu database. Kalau kelas diagram database maka dia metodenya cuma ada simpan, hapus, ubah ya. Nah ini ya, misalnya tampilkan aja tidak ada di sini ya. Apakah ini tidak pernah ditampilkan user ini ya, usernya tidak pernah ditampilkan ya. Nah, dan nanti kalau terkait dengan yang ini kan harus itu ya integratif ya dengan diagram-diagram yang lainnya ya, misalnya yang terkait dengan flowchart ya. Flowchart kan tadi sudah saya arahkan agar ada itu ya metode, yaitu membuat laporan otomatis, kemudian nanti validasi otomatis ya berdasarkan inputan dari pimpinan gitu ya dan sebagainya. Nah, itu nanti jadi tidak ada ini metodenya. Metode yang ada pada kelas diagram justru ini sebenarnya proses-proses di database ya, tidak perlu dimasukkan bahkan ini semestinya ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Silahkan diperbaiki agar lebih baik lagi ya.